Shalom, selamat malam. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan renungan kita pada minggu yang lalu. Di mana minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan untuk menuju ke sorga. Ya, kita percaya bahwa apa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu semakin menguatkan iman kita. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan lagi. Kenapa Yesus itu dia katakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia begitu yakin, ya. Ya, sementara kita tahu bahwa Yesus telah lahir sebagai manusia, ya. Dia telah lahir sebagai manusia. Tapi walaupun dia manusia, dia adalah sepenuhnya Allah. Dan malam hari ini kita akan belajar, ya, bagian daripada dia itu adalah Allah, dan nanti minggu depan kita akan belajar Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia bukan manusia yang seperti kita, ya, tentu beda. Karena kalau Allah, kalau dia sanggup menciptakan, ya, dunia ini dengan seisinya, alam semesta, ya, apa saja yang dia mau lakukan kan bisa, saudara, ya. Jadi ada banyak orang di luar sana yang berdebat, Allah, Yesus itu katanya Allah, dari mana buktinya? Ya, kalau kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, ya, dalam arti kata Allah, saudara yakin bahwa dia sanggup menciptakan dunia ini, kenapa dia tidak lakukan itu? Ya, bisa saja dia menjadi manusia. Ya, tapi malam hari ini kita akan belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, dalam Yesus Kristus, ya. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya. Nah, di sini kita lihat pribadi yang lain daripada Yesus Kristus adalah manusia, dan diberikan, ya, nama itu diberikan kepada dia sebagai manusia. Tetapi keselamatan, ya, pengampunan dosa, bahkan hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, itu adalah sebagai sisi lain dia sebagai Allah itu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita percaya itulah keunikannya daripada Tuhan Yesus, ya. Yesus Kristus, dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6 yang kita sudah belajar minggu yang lalu, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ya, jadi jelas Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, karena dia sudah buktikan dengan ucapannya, ya. Tidak mungkin dia sebagai manusia, atau mungkin dia sebagai nabi, tidak mungkin dia berani berkata-kata, melalui jalan melalui aku engkau akan mendapatkan kehidupan kekal. Enggak ada. Manusia tidak punya hak sama sekali. Kenapa, saudara? Ya. Kita lupa napas saja lewat, saudara. Ngerti ya pengertiannya itu, ya. Di dalam dunia ini tidak ada satupun tokoh agama apapun juga yang berani mengatakan, kamu percaya kepada saya, ya. Percaya kepada agama saya dan kamu akan mendapatkan keselamatan itu, dosamu diampuni, bahkan kamu akan masuk ke surga kalau kamu sebut nama saya. Enggak ada satupun yang berani. Satu-satunya yang berani di dunia ini yang mengatakan itu, dan dicatat oleh Alkitab kita, ya, Bapak Ibu Saudara, kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Dan kalau firman Allah itu sudah dikatakan ya dan amin, ya dan amin, saudara, ya. Dan itu dikatakan, ya. Tidak ada satupun tokoh agama di dunia ini yang berani menjamin, ya, untuk orang yang menjadi penganut, pengikutnya, ya, mendapatkan kehidupan kekal di sorga. Tidak ada, saudara, ya. Paling-paling mereka katakan, ya, berbuat baiklah dari dirimu sendiri, ya, kan begitu. Berlaku adillah, ya, di dalam hidupmu ini agar kamu menerima karma yang baik, ya. Kamu apa yang kamu tanam itu kamu akan petik hasilnya. Kamu tabur, kamu tuai, kan begitu, ya. Bahkan mungkin kita harus berbuat baik, berbagilah apa yang kamu miliki kepada orang lain. Itu kan ajaran-ajaran daripada keyakinan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang berkata, kamu harus beribadah sungguh-sungguh. Kalau kamu beribadah sungguh-sungguh, kamu beramal sungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan pahala dan kamu akan bisa, mungkin, mudah-mudahan kamu masuk dalam kerajaan sorga.
Saudara, di dalam iman Kristen kita, ya, kita tidak pernah dikatakan mudah-mudahan, tetapi apa? Pasti, ya. Kenapa? Karena kita dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah perbedaan daripada Tuhan Yesus Kristus kita dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Ya, mereka bisa mungkin mengajarkan kebaikan-kebaikan, memang benar, Saudara. Ya, pada umumnya, ya, pemimpin agama itu akan mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, pasti mereka tujuannya untuk mengajarkan yang baik. Tetapi, ya, kita juga melihat, ya, ajaran-ajaran baik mereka terbatas hanya secara manusiawi. Tidak ada jaminan yang lebih daripada itu, ya. Kenapa? Karena Yesus bisa katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup, karena Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, Alkitab kita yang kita imani itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai firman Allah sudah mencatat, nah, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 27 sampai 30, Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, ya, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Ya, dua pribadi yang berbeda tetapi adalah satu, ya, yaitu Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ya. Yohanes 14 ayat ke-9 juga mengatakan, dan ini semakin menguatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Filipus ini, Saudara. Ya, namun engkau tidak mengenal aku. Jangan sampai kita, ya, sudah lama ikut Yesus lalu seperti Filipus, ya. Maaf, ya, kalau yang ada namanya Filipus. Ya, tapi ini Alkitab mencatat, Bapak. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, jadi murid-muridnya itu meragukan dia. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau engkau melihat aku sama dengan engkau melihat Bapa, ya, Allah itu sendiri. Ya, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Oh, sudah di depan mata. Ya, kadang-kadang kita orang percaya kadang-kadang masih begitu. Apa iya ya Yesus itu Tuhan Allah? Sudah jelas, Saudara. Ya, Alkitab kita mencatat, ini bukan katanya-katanya, ada buktinya, otentik, tertulis, ya, dan itu tidak bisa dibantah, Saudara. Ya, ini bukan firman, bukan karangan manusia, tapi ini adalah firman Allah itu sendiri. Ya, kemudian kenapa Yesus itu dikatakan bahwa Dia itu Allah sendiri? Karena Yesus tidak berdosa, Saudara. Ya, yang kedua, Yesus itu tidak berdosa. Kalau yang pertama tadi, Yesus dan Bapa Allah itu adalah satu. Yang berikutnya, Yesus Kristus itu sebagai Allah, Dia adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Dia tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa, Saudara. Ya, firman Tuhan katakan semua manusia sudah berdosa. Karena Adam dan Hawa awalnya. Kemudian setelah itu berbuat dosa-dosa pribadi, dan semua manusia berbuat dosa. Artinya semua manusia berdosa. Tetapi hanya Yesus Kristus yang tidak berdosa, ya. Ibrani 4 ayat 14 ke 15 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan Yesus ikut merasakan, Bapak Ibu Saudara. Segala kelemahan, kekurangan, segala masalah kita Dia ikut merasakan. Ya. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai. Saudara, kita sudah mengalami semua itu. Yesus juga sudah dicobai. Kita tahu bagaimana pada waktu Dia setelah memulai pelayanannya, kemudian Dia di padang gurun berpuasa 40 hari 40. Dia dicobai oleh iblis, Saudara, 3 kali. Tapi Dia lewati itu. Dan bahkan di dalam perjalanannya, sampai kita lihat di atas kayu salib pun, ya, Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata,
Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Saudara, Tuhan Yesus sudah diperlakukan seperti itu, saudara. Ya, dicambuk, dihina, diludahin, ya, ditusuk dengan tombak, bahkan di saat dia akan melepaskan nyawanya untuk melakukan tugasnya, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu. Coba kita, ya, kesenggol sedikit aja ngomel, saudara. Ya, baru kesenggol ini, belum kecubit. Ya, itulah kita melihat, ya. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus kita tidak pernah berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang berikut, yang ketiga, Yesus dapat menyelamatkan manusia oleh dirinya sendiri. Melalui dirinya sendiri dia dapat menyelamatkan manusia. Alkitab ini mencatat, dan ini yang kita imani, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 11 ayat 25 ke 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini, saudara. Ya, walaupun kita sudah mati secara jasmani, tapi kita akan hidup. Ya, karena kita percaya kepada Yesus. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Iya, kita percaya, saudara. Kenapa? Karena dia Allah itu sendiri. Ya, melalui dia dapat menyelamatkan umat manusia. Ya, walaupun kita sudah mati, tapi kita tidak akan mati selama-lamanya. Ya, kita akan dibangkitkan kembali nanti. Ya, walaupun roh kita sudah berada di dalam kerajaan sorga, secara jasmani kita akan dibangkitkan. Itu ada cerita yang lain. Nanti kita akan pelajari pada sesi-sesi yang berikutnya tentang kematian, lalu kebangkitan tubuh ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, Yesus adalah Allah yang esa. Ya, 1 Timotius 2 ayat ke-5 dikatakan, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, kita melihat, saudara, Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Dia esa, dia menjadi satu dengan Allah Bapa itu, kemudian dia menjadi pengantara, ya, antara Allah dan manusia, dan dia adalah manusia Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, Allah kita Allah yang esa, ya. Allah kita itu bukan tiga, katanya, seperti orang-orang sana bilang, ya. Allah kita adalah Allah yang esa. Kenapa? Dia adalah Yesus itu sendiri, dan dia juga adalah Allah itu sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang kelima, Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Pusing, ya, saudara. Ya, kita perlu pelajari ini karena kita tahu bahwa kita harus tahu bahwa Yesus kita yang kita sembah itu adalah Allah itu sendiri. Ngapain kita sembah manusia, saudara? Sampai nungging-nungging nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Kita tidak akan mendapat pengampunan dosa. Bahkan mati pun kita akan mati selama-lamanya. Tapi kalau kita percaya Yesus, karena dia Allah itu sendiri, dia punya, ya, kekuasaan untuk mengatur segala macam apa yang dia ciptakan, termasuk kita. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Ya, jadi kalau firman Allah ini adalah perkataan daripada Allah. Allah melakukan segala sesuatu itu melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Ya, Allah menciptakan dunia ini tidak perlu pakai apa? Dengan katakan, jadilah terang. Maka terang itu jadi, saudara. Ya, kita melihat, ya, pada waktu penciptaan manusia, Allah itu adalah firman. Ya, firman Allah itu adalah Yesus. Ya, berikutnya, saudara, Yesus adalah Allah yang benar. Ya, kita menyembah Allah yang benar, saudara. Ada di luar sana Allah-Allah yang kita tidak tahu benar apa tidak. Tetapi kalau kita menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Coba, saudara.
Jelas ayat Alkitab ini yang kita imani adalah firman Allah itu, ya, yang menuntun kita di dalam kebenaran Yesus Kristus. Yesus itu adalah Allah yang benar, ya. Kenapa? Karena kita mengenal Dia yang benar, ya. Kita ada di dalam Dia yang benar itu, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Luar biasa, saudara. Kita tidak salah untuk menyembah Allah ini, Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang benar dan Allah yang mempunyai hidup yang kekal, ya. Saudara, Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas segala-galanya, ya. Ini kalau manusia tidak mungkin dapat melakukan ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, ya. Dia dapat melakukan segala sesuatu, ya. Yang pertama, Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat. Kita tahu bagaimana orang sakit disembuhkan, ya. Orang yang kerasukan setan dibebaskan, bahkan orang mati dibangkitkan, Saudara. Alkitab mencatat itu. Ya jelas, ya, bukan katanya ya. Ya, bukan cerita-cerita yang dongeng-dongeng begitu, tapi Alkitab mencatat itu. Dan kita yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, ya. Nah, kita melihat semua, saudara, apa yang dilakukan yang lain-lain, tidak ada yang seperti ini. Tidak ada pemimpin agama satupun di dunia ini yang dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak perlu jamu. Tuhan Yesus bilang, kamu percaya? Ya, matamu celik. Matanya orang buta celik, saudara. Ya, orang lumpuh jalan, saudara. Jalan. Apa yang Tuhan Yesus katakan terjadi, saudara. Ya. Ya, orang kerasukan setan, dia bilang, setan keluar, saudara. Ya. Itulah Yesus kita, ya. Yang paling spektakuler, ya, ini yang kita akan peringati nanti, saudara. Setelah kematian Yesus di hari Jumat, di Jumat Agung, hari yang ketiga di hari Minggu, kita akan merayakan kebangkitan Dia, ya. Yesus Kristus mati, tapi Dia membangkitkan dirinya sendiri pada hari yang ketiga setelah kematian di atas Bukit Golgota. Kita tidak akan baca, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di dalam Matius 28 ayat ke-5 ke-6, Markus 16 ayat 6, Lukas 24 ayat 4 sampai 7, dan Yohanes 20 ayat 11 sampai 8. Kita baca itu. Saudara bisa baca sendiri. Itu adalah hal yang spektakuler yang tidak pernah dilakukan oleh siapa saja. Kenapa? Yang lain mati, mereka lupa bangkit. Tapi kalau Yesus Kristus, Dia mati, Dia bangkit hari yang ketiga. Dan itu Dia katakan, Dia janji bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, dan yang lebih hebatnya lagi, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia kembali ke rumahnya, saudara. Naik ke sorga. Itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu Yesus sudah bertemu dengan murid-muridnya, dan mereka diberi kuasa, diberi Roh Kudus untuk itu. Kemudian Yesus naik ke sorga, terangkat, saudara, di awan-awan, dan disaksikan oleh murid-muridnya, dan 500 orang yang lainnya dikatakan di situ, saudara. Ini yang paling spektakuler, saudara. Ya, mana ada pemimpin agama di dunia ini mati, kemudian dia bangkit, habis dia bangkit dia naik ke sorga, orang lihat, saudara? Nggak ada. Hanya ada Yesus. Kalau ada cerita seperti itu selain Tuhan Yesus, itu adalah dongeng. Dongeng, saudara. Ya, ya. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, dan malam hari ini setiap kita diberkati oleh karena kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Dan kepercayaan kita ini luar biasa, saudara. Karena kenapa? Kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjut kembali, saudara, minggu yang akan datang. Bagaimana Yesus Kristus itu adalah manusia, ya. Tuhan Yesus itu adalah manusia. Dan saya percaya setiap kita, Allah kita, Yesus Kristus itu seutuhnya manusia, karena Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa kembali minggu yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.